Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والصائمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yakni mengamalkan setiap apa yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di suasana yang panas terik sesuai dengan namanya Ramadan adalah pembakaran yang sempurna. Jadi kalau saat ini Ramadan kita dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala cuacanya panas, maka itu adalah sesuai dengan namanya Ramadan, pembakaran yang sempurna, dan insya Allah akan memberikan fadilah yang lebih dari kita ketimbang Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Evaluasilah diri kalian sebelum nantinya kalian dievaluasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Artinya saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan panjang umur sehingga dapat bertemu dengan bulan suci Ramadan, bahkan telah menyelesaikan satu hari puasa di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Kita harus sering mengevaluasi sejauh mana Ramadan tahun lalu. Kita ingat-ingat bagaimana perjalanan Ramadan tahun lalu. Kekurangan-kekurangan di Ramadan tahun lalu, ini kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk menyempurnakan, bahkan lebih lagi untuk memberikan kesempurnaan di Ramadan tahun ini. Jadi kita harus banyak mengevaluasi bagaimana Ramadan tahun lalu tilawah kita, bagaimana Ramadan tahun lalu puasa kita itu sendiri, bagaimana Ramadan tahun lalu qiyam Ramadan atau salat tarawih kita, dan seterusnya. Kita evaluasi sehingga kita perbaiki di Ramadan tahun ini yang mungkin saja ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Ma'asyiral muslimin wassaimin rahimani wa rahimakumullah. Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, beliau berkata, barang siapa yang amalannya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang amalannya hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang amalannya hari ini lebih baik dari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Maka ucapan Umar radhiyallahu an dengan Hasan cucunya Rasulullah selaras. Bagaimana kita terus mengevaluasi dan memperbaiki ibadah kita, terutama ibadah Ramadan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin tahun ini menjadikan puasa kita dan ibadah-ibadah lainnya yang mengiringinya di dalamnya menjadi ibadah yang berkualitas.
maka sudah barang tentu kita harus memahami bagaimana puasa yang berkualitas berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi, puasa definisinya adalah menahan makan dan minum serta berhubungan suami istri di siang hari sejak terbit fajar atau terkumandangnya azan subuh sampai terbenam matahari terdengarnya kumandang azan maghrib. Itulah definisi puasa. Lantas, apakah puasa yang kita laksanakan hanya puasa perut belaka? Apakah puasa kita hanya puasa yang menahan lapar dan haus saja? Tentu kalau ini yang kita lakukan, maka anak kecil pun dapat melakukannya. Maka puasa yang berkualitas tidak lain adalah seperti apa yang disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah. Ketika beliau memberikan nasihat, apa kata beliau? Idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruka. Apabila kalian berpuasa, maka puasakan pula pendengaranmu, puasakan pula telingamu, puasakan pula penglihatanmu, puasakan pula matamu, puasakan pula lisanmu. Kemudian di akhir nasihatnya beliau katakan, wala taj'al yauma saumika wa yauma fitrika sawa, dan jangan sekali-kali kamu jadikan hari-hari di mana kamu berpuasa dengan hari di mana kamu tidak berpuasa sama saja. Oleh karenanya Ramadan harus berbeda dengan bulan-bulan sebelum Ramadan. Dan kita tingkatkan kualitas puasa dan keimanan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah selaras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor dan keji sementara dia sedang berpuasa, maka Allah tidak butuh terhadap puasa orang tersebut. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan semata-mata kita tujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau yang dituju saja menolak dengan puasa kita, lantas untuk apa puasa kita? Oleh karenanya harus kita jaga seluruh anggota tubuh kita. Bukan saja kita menahan lapar dan haus saja, tetapi harus menahan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang ulama yang bernama Jabir, seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab bin Hambal, beliau terheran-heran melihat orang yang berpuasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena kata beliau, makan dan minum hukum asalnya adalah boleh. Kenapa orang kok mampu meninggalkan sesuatu yang dibolehkan Allah, sementara menggunjing, memfitnah, berdusta, menzalimi, korupsi adalah perbuatan haram, baik itu di luar bulan Ramadan, terlebih lagi di bulan suci Ramadan. Sehingga Ibnu Rajab bin Hambal terheran-heran, orang hanya bisa meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya boleh, tetapi dia tidak meninggalkan sesuatu yang hukum asalnya haram. Oleh karena jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas puasa kita di tahun ini. Kita jaga lisan kita, kita jaga pendengaran kita, kita jaga penglihatan kita. Kita perbanyak tilawah Al-Quran. Itu salah satu tips agar kita tidak merusak pahala puasa kita. Bagaimana kita ketahui para ulama salafus salih, begitu datang bulan suci Ramadan, mereka tidak lain kesibukan dan aktivitasnya adalah tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Kita tahu bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 2 kali khatam, sehingga dalam satu bulan 60 kali khatam. Dan khatamnya beliau tidak saja hanya membaca dengan kaidah tajwid yang benar, tetapi beliau menghayati dan meresapi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Bisa kita bayangkan. Sementara bagaimana dengan kita? Membaca Al-Qur'annya saja masih terbatah-batah, tetapi tidak menjadi halangan dan hambatan. Mari kita perbanyak tilawah Al-Qur'an agar mata kita hanya tertuju kepada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar telinga kita hanya mendengar kalimah-kalimah yang keluar dari mulut kita tilawah Al-Qur'an, dan agar hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah,
hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ulama yang bernama Al-Hasan. Beliau setiap datang bulan suci Ramadan laksana orang bisu. Dia tidak mengucapkan apapun kecuali kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar dan lain sebagainya. Bahkan beliau memiliki istri yang salihah. Maka istri yang salihah ini berkata kepada Al-Hasan tadi, "Wahai suamiku, kam imra'atan ra'aita?" Berapa wanita cantik yang engkau lihat saat engkau keluar dari rumah sampai kembali lagi ke rumah? Apa jawaban Al-Hasan? Kata beliau, tidak ada satupun wanita yang kulihat kecuali jempol kakiku. Maka jawaban Al-Hasan adalah tidak ada satupun wanita yang kulihat saat aku keluar rumah dan kembali lagi ke rumah kecuali jempol kakiku. Itu menandakan begitu tawaduknya seorang ulama. Al-Hasan begitu dia jaga pandangannya dari hal-hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini harus menjadi contoh bagi kita. Sekali lagi, Ramadan tahun ini, mari kita jadikan Ramadan yang lebih berkualitas dari Ramadan yang telah lalu. Dan boleh jadi kita harus jadikan bahwa Ramadan ini seakan menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Dan itu pun tips yang Rasulullah SAW selalu sampaikan. Setiap kali kalian melakukan perbuatan baik apa saja, maka jadikan perbuatan baik tersebut seakan merupakan perbuatan baik yang terakhir. Dengan demikian kita akan menjalankannya secara totalitas. Kita akan menjalankannya penuh kesungguhan dan mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Akhirnya kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga apa yang menjadi cita-cita dan keinginan baik kita dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله